Selamat sore Jemaat Every Nation, kembali di acara kita Selah. Kita akan punya waktu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang didahului dengan waktu kita untuk menyembah Dia. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu kami sore ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicara buat kami siap Tuhan untuk mendengar, kami siap untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hidupku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, saya pernah melihat satu dokumentasi dari serangan belalang di salah satu negara di Afrika dan meludeskan semua tanah pertanian mereka. Dan itu adalah satu pemandangan yang sangat mengerikan. Sela kita pada sore hari ini, saya ingin memulai dengan memperlihatkan kepada saudara bahwa sesuatu yang tampaknya lemah, bila itu bersatu akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kuasa dari satu bahasa. Sama seperti belalang tadi yang begitu dahsyat, meludeskan pertanian, lahan pertanian yang begitu luas karena jumlahnya berjuta-juta dan tujuannya sama. Tidak ada satupun di antara belalang itu yang hanya sekedar terbang dan hinggap, tapi mereka sama-sama punya satu tujuan, untuk menghabisi tuaian yang ada. Nah saudara, itu adalah bagian daripada sesuatu yang kelihatannya negatif, tapi ada satu prinsip yang baik, bahwa kalau satu kawanan belalang itu bersatu hati, punya tujuan yang sama, mereka akan menghasilkan satu kuasa yang besar. Cerita yang mirip terambil dari kitab Kejadian pasal 11, dan hari ini saya ingin bagikan kepada saudara. Dan ada satu perkara yang bisa kita ambil dari cerita ini. Prinsip yang baik kalau kita terapkan secara positif. Dikatakan oleh Tuhan di ayat yang pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nggak ada banyak bahasa pada waktu itu, hanya satu bahasa dan satu logat. Kita melanjutkan di ayat yang ketiga, dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka untuk menjadi batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Dikatakan mereka berkata-kata seorang kepada yang lain, marilah kita. Saudara, kata marilah kita itu so powerful. Gereja Tuhan kita diciptakan untuk bersama-sama. Kita diciptakan untuk bisa mengatakan satu kepada yang lain, marilah kita, marilah kita. Pada waktu visi yang Tuhan berikan buat gerejanya ditangkap oleh seluruh bagian dan bersama-sama mereka katakan, marilah kita. Maka itu menjadi sesuatu kuasa yang sangat-sangat powerful. Di ayat yang keempat dilanjutkan dengan mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan suatu menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Berulang-ulang dikatakan marilah kita, marilah kita, marilah kita. Dan tujuannya ini untuk ukuran pada zaman itu satu impian yang luar biasa. Membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Supaya mereka bisa melihat kepada menara itu, justru supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Sedangkan Tuhan katakan mereka perlu untuk memenuhi bumi. Satu tindakan, satu proyek yang mereka lakukan yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Tapi karena kuasa dari marilah kita itu, maka Tuhan sendiri berkomentar, satu komentar yang menurut saya sangat mencengangkan. Dan kita akan belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Di ayat yang ke-6. Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Perhatikan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Jadi apa yang menjadi komunikasi mereka itu berlaku kepada setiap anggota komunitas mereka. Tidak ada yang tidak terlibat. Kemudian Tuhan katakan, ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Tuhan bicara tentang rencana jahat yang dimiliki oleh sekelompok orang, satu komunitas di mana mereka satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Mereka satu bahasa dan mereka saling berkomunikasi. Dan hasil dari komunikasi ini punya kuasa yang sangat besar. Tuhan katakan mulai dari saat itu, mereka belum menyelesaikan proyek, tapi Tuhan katakan, mulai sekarang karena kesepakatan di antara mereka, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow, luar biasa. Prinsip ini perlu kita tangkap sebagai gereja Tuhan. Kalau kita punya rencana dan kalau kita satu bahasa, saudara, gereja Every Nation dipanggil dan kita punya slogan memenangkan jiwa, menjadikan murid. Ya, kita memuridkan karena kita sudah dimuridkan. Itu biasa kita dengar. Tetapi mungkin masih baru berupa slogan. Kita belum saling mengatakannya satu kepada yang lain. Dengan kata lain, dengan bahasa di Kejadian pasal 11, kita belum menjadi satu bangsa dengan satu bahasa. Kalau itu kita sudah menjadi satu bangsa dan satu bahasa, dan semuanya saling mengatakan, saling menantang, saling men-challenge, saling menguatkan satu dengan yang lain, maka tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah saudara, saya ingin mengingatkan setiap kita, jemaat Every Nation, bahwa kita dipanggil untuk menjadikan murid. Kita dipanggil untuk membangkitkan pemimpin yang berikutnya. Itu panggilan kita. Mari kita suarakan. Mari kita menjadi satu kegerakan dengan satu suara, satu bahasa, satu logat. Untuk semuanya. Semuanya terlibat. Tidak semuanya akan melakukan perkara yang sama seperti orang-orang yang pada waktu itu membangun Menara Babel. Ada yang merencanakan, ada yang menghitung, ada yang bekerja. Tapi semuanya punya tujuan yang sama. Dan pada waktu mereka punya tujuan yang sama, mereka menjadi satu kaum yang hebat. Saudara, itu cara budaya dibentuk. Budaya lahir karena ada bahasa. Pada waktu mereka satu bahasa, maka hanya ada satu budaya. Dan pada waktu bahasa mereka menjadi banyak, di ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Pada waktu bahasa mereka menjadi bahasa yang distinct sendiri-sendiri, mulailah ada budaya yang berbeda-beda seturut dengan bahasa yang berbeda-beda. Kita di dalam gereja Every Nation, kita ingin menciptakan satu budaya pemuritan. Dimulai dari mana Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari bahasa kita. Mari kita memuridkan. Mari kita membangkitkan pemimpin. Mari kita kebersamaan kita diarahkan kepada apa yang kita mau jadikan. Nah saudara, ternyata buat bangsa Babel itu menjadi satu perkara yang besar. Sampai Tuhan sendiri harus turun mengacau balaukan bahasa mereka. Di ayat yang ke-8 ini yang terakhir dikatakan, demikian mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Bagaimana cara membuat mereka berhenti? Pada waktu mereka tidak lagi satu bahasa. Sehingga mereka akan punya tujuan yang berbeda-beda. Apa yang bisa membuat kita berhenti sekalipun kita punya visi, kita punya bahasa yang sama, pada waktu kita tidak lagi berbicara dengan bahasa yang sama. Ada yang bahasanya yuk kita kumpul-kumpul, jangan terlalu serius. Ada yang mengatakan kita perlu fokus untuk memperbaiki A, B, dan C, tapi bukan pemuritan, bukan untuk membagikan pemimpin. Pada waktu bahasa kita begitu banyak beragam, maka kita akan kehilangan kekuatan kita. Dan saya ingin mengingatkan kita, di awal tahun, masih di awal tahun ini, jemaat Every Nation dimanapun kita berada, panggilan kita jelas.
kuasa kita jelas. Marilah kita menjadikan murid. Marilah kita bekerja bersama-sama. Marilah kita sehati untuk melihat ada generasi yang berikut, pemimpin yang berikut, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan yang berikutnya ditambahkan di tahun 2003. Marilah kita. Kebersamaan ini akan mendatangkan, akan membawa kuasa yang begitu besar. Dan kali ini Tuhan bukan datang untuk mengacaukan, tetapi Tuhan akan datang dan memberkati, karena ini adalah rencana Tuhan buat gerejanya. Tuhan Yesus memberkati.